Tubuh manusia, hidungmu menjadi hangat saat berbohong. Darah hangat yang mengalir deras ke sanalah yang membuatnya gatal. Hipotermia, kalau lebih rendah dari ini, tubuh mulai menggigil dan kekalutan muncul. Rata-rata suhu tempat berpenghuni terpanas. Di Dalol, Ethiopia, kamu bisa melihat garam terbakar, batuan vulkanis, dan asam sulfat. Coklat leleh, dibutuhkan 400 biji kakao untuk membuat setengah kilogram coklat. Oh, sisakan buatku ya. Suhu tubuh Echidna. Hewan berduri ini punya suhu tubuh terendah dibanding semua hewan. Suhu laut terhangat, Laut Merah dinamai berdasarkan tipe alga yang mengubah airnya menjadi agak merah kecoklatan. Suhu tertinggi yang tercatat di Mars. Terkadang, Mars lebih hangat dibanding beberapa bagian di bumi. Rata-rata suhu tahunan negara terpanas di dunia. Burkina Faso adalah negara Afrika di dekat Gurun Sahara yang seukuran 2 pulau Jawa. Suhu tubuh manusia kategori sangat rendah. Di suhu ini, kamu bisa koma. Suhu ideal akuarium, oksigen di air hangat lebih sedikit dibanding di air dingin. Jika airnya terlalu panas, ikan tak akan bisa bernapas. Suhu rata-rata tahunan India. Pada 2024, India akan melampaui Tiongkok dan menjadi negara terpadat di dunia. Suhu ruangan. Studi menunjukkan saat suhu ruangan melampaui kisaran 21-25 derajat Celcius, produktivitas dan akurasi kerjamu berkurang. Minimum absolut tubuh manusia. Jika lebih rendah lagi, manusia akan sulit bertahan hidup. Suhu terpanas Antartika. Tebal lapisan es rata-rata di benua paling selatan di bumi ini adalah 1,6 km. Mandi air dingin. Mandi air dingin meningkatkan tingkat energi, metabolisme, dan sirkulasi tubuh. Khatulistiwa Mars pada musim panas. Kita dulu mengira di Mars tidak ada air, tapi para ilmuwan baru-baru ini menemukan bukti adanya danau. Suhu rata-rata bumi. Suhu planet kita bisa mencapai minus 10 derajat jika tidak ada atmosfer, yang sifatnya menahan panas. Suhu tubuh terendah yang pernah manusia tahan. Pada 1999, seorang wanita berusia 29 tahun terjebak di bawah es selama 80 menit. Jantungnya tidak berdetak, tapi setelah 9 jam di rumah sakit, dokter berhasil membuatnya berfungsi lagi. Bawah tanah. Tak peduli seperti apa lokasi atau iklim di luar, suhu ruang bawah tanah sedalam 7 meter tetap konstan sepanjang tahun. Iglo. Mungkin iglo terlihat seperti tempat tinggal sementara yang bisa rubuh dengan mudah. Nyatanya, iglo mampu menahan badai, itu pun kalau ada badai yang berhasil sejauh itu ke utara. Rata-rata tahunan Selandia Baru. Dimanapun rumahmu di negara ini, jaraknya ke pantai tak akan pernah lebih dari 130 km. Rata-rata tahunan Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah satu-satunya tempat di bumi yang punya aligator dan buaya. Oh, beruntungnya mereka. Aligator punya moncong berbentuk U yang lebar, sementara moncong buaya berbentuk V kecil. Kalau boleh jujur, aku belum pernah melihatnya dari jarak dekat. Sungai terdingin. Inilah suhu Sungai Neretva pada musim panas. Neretva juga merupakan salah satu sungai terbersih di dunia. Rata-rata tahunan Tiongkok. Luas Tiongkok setara 5 kali Indonesia dan berada di peringkat ketiga negara dunia berdasarkan luas wilayah. Tapi Tiongkok hanya punya satu zona waktu. Kulkas. Di suatu negara, ada hari membersihkan kulkas nasional yang jatuh pada 15 November. Yap, setahun sekali. Samudra Pasifik. Pasifik berarti lautan damai. Ironisnya, Samudra Pasifik yang memulai hurikan terkuat yang pernah ada. Palung Mariana. Bagian terdalam laut ini lebih jarang kedatangan tamu manusia dibanding bulan. Cuma 3 orang yang pernah mencapai dasarnya. Suhu tubuh hiu Greenland. Seperti kebanyakan ikan, hiu Arktik ini berdarah dingin sehingga suhu tubuhnya mengikuti lingkungannya. Metabolisme yang rendah memungkinkan hiu ini hidup sampai 400 tahun. Titik beku air. Dan mayoritas air tersimpan beku, hampir 70% air tawar terperangkap di dalam gletser. Samudra Arktik. Suhu samudra terdingin di dunia ini sedikit lebih tinggi dari titik beku air asin. Suhu tubuh tupai tanah Arktik. Mereka adalah satu-satunya mamalia yang bisa menurunkan suhu tubuhnya di bawah titik beku. Gurun pada malam hari.
Suhu siang dan malam hari di gurun berubah-ubah drastis karena kurangnya air. Rata-rata tahunan Kanada. Dibanding semua negara dan bahkan Rusia, Kanada punya suhu rata-rata tahunan terdingin. Jumlah danau di Kanada juga lebih banyak dibanding gabungan danau di bagian lain dunia. Suhu kamar es. Di Swedia ada hotel yang seluruhnya terbuat dari es, termasuk kursi dan kasurnya. Hotel ini terus dibangun kembali setiap musim dingin. Di dalam gletser menutupi 32% planet kita pada zaman es. Badai salju. Meski salju tidak punya batas dingin, badai salju lebih mungkin terjadi pada suhu ini. Hari musim dingin terhangat di Antartika. 90% salju di bumi berada di Antartika. Jika semuanya mencair, permukaan laut dunia akan naik 60 meter. Itu sekitar 20 lantai. Es krim yang sempurna. Ada tanaman bernama pacai yang tumbuh di Amerika Selatan, rasanya persis es krim vanila. Freezer kulkas. Makanan yang disimpan pada suhu ini dan lebih rendah takkan kadaluarsa, asalkan disegel dengan benar. Batas kehidupan di bumi, para ilmuwan menemukan ini adalah titik universal di mana organisme hidup tidak lagi dapat hidup dan tumbuh. Hari terdingin di Afrika. Suhu ini tercatat pada 11 Februari 1935 di Maroko. Musim panas di Kutub Selatan. Antartika adalah gurun terbesar di dunia, beberapa areanya belum pernah merasakan hujan atau salju selama 2 juta tahun terakhir. Puncak Gunung Everest. Jika bisa membalik Everest dan menancapkannya ke Palung Mariana, kamu masih butuh berkilo-kilometer lagi untuk menutupnya. Batas pengoperasian ponsel tahan dingin. Reaksi kimia di dalam baterai makin lambat jika suhunya makin dingin. Jika tanganmu memegang ponsel dalam suhu ini, radang dingin bisa terjadi. Bulan Mars. NASA sedang berencana mengubah Phobos dan Deimos menjadi stasiun antariksa untuk mengamati Mars di masa depan. Musim dingin di Kutub Utara. Tak ada tanah di Kutub Utara, hanya selembar es yang mengapung di Samudra Arktik. Musim dingin di kota terdingin di bumi. Omiakon adalah kota berpenghuni yang paling dingin di bumi. Letaknya di timur laut Rusia dan punya 500 penduduk. Di sini, kamu bisa memecah buah beku seperti es. Di luar pesawat terbang. Saat naik pesawat terbang, jarakmu dengan luar angkasa hanya tersisa 7%. Namun, jika kamu bisa naik mobil ke luar angkasa dengan kecepatan di jalan raya, 1 jam saja, kamu sudah sampai. Musim dingin di Kutub Selatan. Kutub Selatan adalah kutub yang lebih dingin. Tidak ada makhluk hidup di sana. Suhu rata-rata Mars. Langit di Mars berwarna merah dan saat terbenam, langitnya membiru. Titik bertahan hidup. Ini adalah suhu terendah yang mampu ditahan oleh organisme hidup. Kecuali tardigrada, mereka bisa bertahan dari apa saja. Biang es. Biang es tidak punya bentuk cair dan menjadi gas saat meleleh. Suhu terdingin di bumi. Suhu ini tercatat pada 21 Juli 1983 di stasiun Vostok, Antartika. Suhu terdingin di atmosfer bumi. Sebagian besar oksigen di atmosfer kita bukan berasal dari tanaman darat, melainkan fotobakteri di lautan. Suhu terdingin yang bisa terjadi di bumi. Secara teoritis, suhu terendah yang mungkin terjadi di bumi hanya bisa dicapai di Antartika jika matahari tidak terbit, langitnya cerah, kelembapannya rendah, serta tidak ada angin. Wah, banyak juga syaratnya. Suhu Jupiter. Planet terbesar di tata surya kita ini lebih besar dari yang kamu kira. Besarnya 2,5 kali massa gabungan semua planet lain. Di sisi ISS yang tertutup bayangan. Stasiun luar angkasa internasional mengelilingi planet kita 90 menit sekali. Para astronot di dalamnya melihat 15-16 matahari terbit setiap harinya. Suhu terendah yang tercatat di Mars. Ini dingin sekali, tapi masih sedikit lebih hangat dari yang kita bayangkan berkat atmosfer Mars yang tipis. Ganymede, salah satu dari 79 satelit Jupiter yang diketahui, ini adalah bulan terbesar di tata surya, bahkan lebih besar daripada Merkurius. Suhu Saturnus. Karena terbuat dari gas, Saturnus mengambang di air. Merkurius pada malam hari. Merkurius tidak punya atmosfer, jadi planet terdekat dengan matahari ini tidak bisa menahan panas. Suhunya turun drastis pada malam hari. Sisi gelap bulan, alias sisi yang tidak pernah bisa kita lihat dari bumi.
sisi bulan yang sama selalu menghadap planet kita. Nitrogen cair. Nitrogen biasanya berbentuk gas dan membentuk hampir 80% atmosfer kita. Ini adalah elemen paling melimpah kelima di alam semesta. Suhu Neptunus. Planet terjauh dari matahari ini punya angin terkuat di tata surya. Angin ini bisa mencapai 1.900 km per jam. Itu hampir 2 kali kecepatan suara. Suhu Uranus. Uranus adalah planet terdingin di tata surya, meski bukan yang terjauh dari matahari. Suhu planet ke-9. Ini adalah planet hipotetis yang belum ditemukan, tapi diduga ada di wilayah luar tata surya. Suhu terdingin Pluto. Saking jauhnya, Pluto bahkan belum menyelesaikan satupun revolusi sejak ditemukan pada 1930. Ini baru akan terjadi pada tahun 2178. Aku sudah tidak sabar. Suhu Sedna. Sedna adalah planet kerdil yang ditemukan pada 2003. Saking jauhnya dari matahari, Sedna butuh 10.500 tahun bumi untuk menyelesaikan satu revolusi. Angkasa luar. Angkasa luar dingin dan sunyi senyap, kecuali kalau aku mengoceh. Tuh kan? Nebula Bumerang. Ini adalah tempat terdingin di alam semesta. Suhu terdingin yang pernah dicapai. Suhu ini dicapai di laboratorium pada tahun 2003. Nol mutlak. Ini dianggap suhu minimum absolut. Para ahli teori mengatakan tidak ada yang bisa lebih dingin daripada ini. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.